Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kehormatan yang sangat luar biasa buat saya untuk hadir dalam Gospel Business Fellowship International Regional Jakarta 1. Dalam convention ini saya betul-betul merasa terhormat bisa hadir. Perasaan ini kali yang kedua, tahun lalu juga saya hadir di tempat yang di persekutuan yang sama. Tema yang dipilih menurut saya adalah tema yang the most powerful theme. Saya mau sarankan saudara sebelum kita masuk pada pembacaan firman Tuhan, saya mau sarankan saudara untuk meninggalkan pemahaman pribadi saudara. Kalau saudara cuma datang untuk cari berkat buat pribadi saudara, this is not the time then. Ini adalah waktu untuk saudara berpikir as a whole. Sekarang kita harus berpikir gambar besar. Kita tidak boleh berpikir gambar kecil, tapi kita harus berpikir gambar besar. Because our theme is about the body of Christ. Itu adalah sesuatu yang akan skopnya sangat luas. Akan tetapi kita akan melihat bahwa diri kita akan memainkan peran yang sangat serius di dalamnya. Sebab the body of Christ tidak berdiri sendiri. Dia juga terdiri atas saudara dan saya. Jadi kalau saudara dan saya sakit, seluruh tubuh akan merasa sakit. Saudara akan menjadi pemeran utama di dalam semua aspek kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Jadi tubuh Kristus tidak akan pernah melepaskan satu orang berdiri sendiri, tapi seluruh tubuh akan dibawa oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya memilih tema di bawahnya Awakening the Sleeping Giant disebabkan karena ayat yang ada itu. Gerbang alam maut tidak dapat mengalahkannya. Itu saudara yang mengerti Alkitab mengetahui bahwa ayat ini terambil dari kitab Matius pasal ke-16 ayat ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya tidak akan membaca seluruhnya, saya hanya akan mengutipnya sebab saya percaya saudara telah membaca ayat-ayat ini. Nah, saya ingin membahas dengan saudara, kalau saudara buka Alkitab saudara di ayat-ayat ini, adalah apa yang menjadi pernyataan Yesus. Sebab di sini kita akan melihat identitas kita yang sebenarnya. Di luar dari identitas ini, saya katakan kepada saudara, doomed to fail. Apapun, movement, pergerakan, apa aja keluar dari nama ini tidak akan pernah berhasil. Sebab hanya ini yang akan mengalahkan gerbang alam maut. Dan kita akan membahasnya secara perlahan-lahan. Alkitab berkata kepada kita, waktu itu Yesus ada di Kaisaria Filipi. Kalau sudah baca Alkitab, ada dua Kaisaria. Ada satu Kaisaria Maritima, ada satu Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi ini terletak di kaki Gunung Hermon. Kalau sekarang sudah pergi ke Israel, itu namanya adalah Banias. Nama tepatnya adalah Panias, cuma karena orang Arab tidak terlalu pintar bilang P, mereka sebutnya jadi B, makanya dia jadi Banias. Ya seperti orang Sunda tidak bisa bilang F, dia bilang P, kan begitu. Orang Arab tidak bisa bilang P, dia bisa bilang P, dia bilang B. Makanya namanya sekarang adalah Banias. Nah, di Banias ini Yesus menanyakan sebuah pertanyaan yang for years saya selalu menjawabnya menurut teologi 500 tahun yang lalu. Padahal ini bukan teologi 500 tahun yang lalu. Ini telah dinubuatkan dari perjanjian lama. Yesus menanyakan sebuah pertanyaan. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Itu kan? Bukan. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Sering sekali kita punya konsep bahwa anak manusia itu udah pasti Yesus. Oh ya, memang Yesus. Tapi sebenarnya kata anak manusia itu adalah, itu dia itu, sebuah kata yang berhubungan dengan konsep Mesias. Sebab kata anak manusia itu datangnya dari Daniel pasalnya yang ke-7. Jadi pada waktu itu saudara mesti mengerti bahwa orang yang hidup setelah pembuangan, mereka banyak membaca dua kitab, yaitu Daniel dan sebuah kitab yang tidak masuk di dalam kanon kita. Dan kanon itu adalah kitab yang kita kenal yang kemudian banyak menjadi kontroversi, yaitu kitab yang ditulis oleh seorang bernama Henok, namanya kitab Henok. Tapi dalam kitab Daniel ditulis dengan jelas bahwa di dalam Daniel 7 ayat 13-14, Daniel 7 ayat 17-18 dan 27-8, kalau sudah baca seluruhnya, sudah akan menemukan suatu tema yang unik sekali, bahwa anak manusia itu adalah seseorang yang akan menerima pemerintahan yang kekal selama-lamanya. Itu Mesias. Jadi waktu Yesus tanya, siapakah anak manusia itu?
yang mendengarkannya tahu bahwa ini adalah nubuatan Daniel, sebab dia adalah raja di atas segala raja. Kalau sudah membaca Alkitab secara naratif, Injil Matius adalah Injil yang akan menceritakan kepada kita bahwa Yesus adalah raja. He is the king. Makanya para ahli teologi memberi nama kitab Matius, gambarannya adalah the lion, the king. Yesus waktu itu mulai menanyakan kepada murid-muridnya, sebab ada seri kalau sudah pelajari di Alkitab. Dia telah melakukan mujizat, dia telah menyembuhkan orang sakit, dia telah mengajar dengan otoritas, dia telah buat semuanya. Tapi nampaknya murid-muridnya nggak kenal Yesus ini siapa ya. Tiba-tiba hari itu dia bertanya, menurut kata kamu, siapakah anak manusia? Dia referring kepada siapa? Yang memegang pemerintahan di bumi ini selama-lamanya. Itu konsepnya. Jadi murid-muridnya menjawab, Elia, mungkin Yeremia, mungkin Yohanes Pembaptis. Tiba-tiba dia masuk pada pertanyaan yang kedua, which is the most important question. Menurut kata kamu, siapakah aku ini? Dalam konteks pertanyaan yang pertama, nggak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba Petrus menjawab, dan Petrus menjawab, bukan dari manusia, ini datang dari Roh Allah. Petrus menjawab, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Anehnya terjemahan Indonesia menggunakan kata Mesias seperti terjemahan aslinya. Sebab terjemahan Inggris menggunakan kata Kristos. Kristos itu bahasa Yunani dari Mesias yang artinya the anointed king. Arti Mesias juga adalah raja yang diurapi. Arti Kristus adalah raja yang diurapi. Dia bukan raja biasa, dia raja yang diurapi. Dia Mesias. Makanya kemudian dia berkata, Petrus, bukan engkau yang mengatakannya, bukan manusia yang menyampaikannya kepadamu, tapi Bapa di sorga yang mewahyukannya kepadamu. Untuk pertama kali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai Mesias. Makanya kalau sudah baca, saya tidak mau ceritakan ayat-ayat yang berikutnya, tapi kalau sudah baca di ayat yang ke-20, sudah akan menemukan sebuah statement yang aneh. Karena Yesus di situ kemudian melarang murid-muridnya mengatakan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias. Terus dia pengen orang tahu, muridnya tahu bahwa dia Mesias, tapi dia larang murid-muridnya untuk tidak menyampaikan kepada orang lain bahwa dia adalah apa? Mesias. Tahu artinya kenapa? Sebab kalau sudah baca ayat 21 dan seterusnya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Di situ kemudian dia ingin menjelaskan kemesiasannya adalah kemesiasan di luar ekspektasi Yahudi. Seorang Yahudi mau Mesias yang akan mengalahkan penjajahan Romawi dengan pedang. Tapi Yesus memberitahukan sebuah statement yang luar biasa, bahwa dia nanti akan ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, bahkan dibunuh oleh tua-tua Yahudi dan orang-orang Farisi. Kemudian dia akan mati, tapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Masih ingat cerita itu? Petrus yang menerima pewahyuan beberapa menit lalu, kemudian langsung terjemahan aslinya berkata bahwa Petrus menghardik Yesus. Petrus menengking Yesus. Petrus berkata, tidak, ini tidak akan terjadi padamu. Yesus kemudian menjawab dia apa? Enyah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah atau Bapa. Engkau memikirkan pemikiran-pemikiran manusia. Ayat itu yang kemudian saya akan pakai untuk kita sekalian. For years, thousands of years, gereja hanya memikirkan Yesus sebagai apa? Manusia. Hanya sebagai agama. Hanya sebagai sesuatu yang manusiawi. Bukan apa yang Allah rancangkan. Itu Yesus. Tapi yang kedua adalah kita juga memikirkan gereja menurut definisi kita. Kita putuskan gereja menurut definisi agama. Kita putuskan gereja menurut definisi denominasi. Kita putuskan gereja menurut definisi departemen agama. Kita putuskan gereja bukan menurut definisi Tuhan. Sebab Tuhan punya pemahaman sendiri tentang gereja. Ini yang saya katakan bahwa masalah terbesar kita adalah pada pemahaman.
Kita memikirkan gereja menurut pandangan kita. Kita tidak memikirkan gereja menurut apa kata Tuhan. Yesus berkata, ayat yang dipakai untuk kata jemaat, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaat. Ayat yang dipakai adalah eklesia. Bahasa aslinya ada ekaleo. Nah, kita sudah menerjemahkan arti eklesia yang dipanggil dan keluar. Ada banyak macam cerita, tapi sebenarnya eklesia itu, nah, you ready now? Pasang seatbelt. Eklesia itu istilah politik. Sebab eklesia itu istilah pemerintahan. Eklesia itu adalah semua raja Yunani memiliki eklesia. Eklesia itu adalah pelaksana kehendak raja. Semua raja punya eklesia. Artinya begini, Yesus memilih eklesianya, gerejanya, karena gerejanya lah yang akan melaksanakan tugas sang raja. Saudara agak marah pada saya kalau saya bilang itu adalah istilah politik, saya tahu. Kalau saudara takut berpikir politik, tapi kita tidak berpikir politik dunia. Kita berpikir politik kerajaan Allah, yang ujungnya adalah kesejahteraan dan keselamatan seluruh dunia ini. Ujungnya beda. Jadi kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat itu adalah eklesia, pelaksana. Disitulah Yesus menemukan eklesianya. Yesus menemukan pelaksana kehendaknya. Jadi gereja itu adalah pelaksana kehendak Allah. Tuhan tidak punya pelaksana lain di bumi ini kecuali gereja. Sayangnya gereja sekarang ini ada menurut definisi manusia. Denominasi itu definisi manusia. Tahu arti denominasi? Berasal dari kata denome, the name. Semua orang kibarkan namanya sendiri. Semua orang mau namanya. Tapi Tuhan punya nama buat eklesia. Eklesia di Injil cuma muncul 3 kali. Aneh ya? Dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes cuma muncul 3 kali eklesia. 3 kali. Tetapi dari kitab Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu muncul 105 kali. Jadi secara menyeluruh munculnya 109 sampai 111 kali kata eklesia muncul. Tapi di Injil cuma muncul 3 kali. Dan ketiga kali kata eklesia muncul itu di kitab Matius. So Matius mau review buat kita begini. Yesus sang raja butuh eklesianya supaya eklesianya yang menjalankan tugasnya. Eklesia yang menjalankan apa yang Yesus pikirkan dalam pemikirannya. Itulah sebabnya kita mengerti di Matius pasal yang ke-16 ini Tuhan menemukan eklesianya. Dia menemukan pelaksananya. Makanya dia berkata, that's it. Sekarang aku sudah siap mati karena sekarang eklesia sudah ada. Jadi waktu dia naik ke surga, dia tidak ragu berkata perkataan-perkataan yang kita terima, yang kita anggap cuma perkataan biasa, bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Kamu akan berbuat mujizat, kamu akan melakukan tanda heran lebih besar daripada yang aku kerjakan. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena dia tahu eklesianya adalah pelaksana kehendaknya. Paulus memberikan pewahyuan yang berbeda. Paulus berkata dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23, Paulus berkata begini, Yesus menjadi kepala, dia tinggal di sorga, tapi di bumi ini ada tubuhnya. Haleluya. Coba kita lihat yang berikutnya dulu. Sebelum lihat ini ada, coba slide berikutnya kalau boleh ya. Ini kita sebelum ini jangan langsung sini dulu, ini bahaya kalau ini. Setelah ini, ya. Oke, ups. Coba lihat dulu. Oke, yang satunya lagi berikutnya. Nah, ini kita mesti mengerti ya. Yesus itu Alkitab bilang dia itu akan tinggal di sorga. Tetapi dia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan lalu Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara percaya itu? Dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya dijadikan apa? Tumpuan kakinya. Perhatikan ayat ini. Kemudian pikirkan Efesus 1 ayat 22 dan 23. Kepalanya yang di sorga memenuhi gerejanya yang adalah tubuhnya di muka bumi ini.
Jadi tubuhnya harus kepenuhan Kristus. Tubuhnya harus terinspirasi Kristus. Tubuhnya harus dikuasai oleh Yesus. Tubuhnya harus bergerak bersama Yesus. Kalau tubuhnya tidak bergerak bersama Yesus, itu berarti pernah tahu Lea? Tahu Lea? Lea itu cuma kepalanya yang jalan aja, tubuhnya nggak kemana-mana. Mas saya beritahu pada saudara, you better believe this. Untuk bumi ini bukan tempat roh berjalan. Yang ada di bumi ini harus pakai tubuh. Kalau udah nggak ada tubuh, saudara udah boleh tinggal di bumi ini. Terus keluar dari bumi ini. Saudara tahu itu? Yesus waktu mau masuk ke dunia ini, dia pun perlu tubuh. Ya. Ibrani 10 ayat 5 memberitahukan kepada kita bahwa Yesus waktu dia datang ke dunia ini, Bapaknya tidak menyiapkan yang lain. Makanya dia bilang korban sembelihan, korban bakaran gak penting. Yang penting adalah Bapa menyiapkan tubuh. Everybody say body. Tubuh. Tubuh itu adalah, sudah tahu, tubuh itu hanya melaksanakan kehendak kepala aja. Tangan saya bergerak karena kepala saya mengatakannya. Ya, kaki saya angkat karena kepala saya mengatakannya. Kalau kepala saya punya masalah, tubuh saya akan tidak bisa bergerak. Jadi sebenarnya Yesus sedang berkata hal ini. Dan kita ini, maafkan kata saya pilih hati-hati sekali. Kita terlalu mabuk agama, mabuk agamawi, sampai kita nggak baca Alkitab dengan benar. Sehingga kemudian terjadi adalah kita mati, tidak bergerak. Dan ini kita sama seperti agama yang lain. Kita suruh Tuhan yang bertindak, padahal Tuhan suruh kita yang bertindak. Pertama itu sebut. Dengar, tubuhnya siapa? Kita. Kepalanya di mana? Siapa yang harus bertindak? Tubuhnya. Sebab kata ini penting sekali. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Dia sedang menunggu di sorga. Kita di bumi lagi tunggu Tuhan bergerak. Udah stop, maafkan kata saya pilih hati-hati. Stop belaga agamawi, belaga rendah hati, tapi tidak percaya firman Tuhan. Yes, kita punya masalah dengan hal tersebut. Gereja punya masalah paling besar. Sok agamawi, sok bergantung pada Tuhan, dan suruh Tuhan yang mengerjakannya, padahal Tuhan yang suruh kita mengerjakannya. Karena yang harus mengerjakan semua tugas di bumi adalah tubuh. Tubuhnya, saudara dan saya. Nah inilah yang ditipu oleh iblis. Iblis tipu kita. Itu yang dimaksud dengan the sleeping giant. We are asleep. Kita tertidur. Kita dibiarkan tertidur. Bahkan Alkitab berkata begini, kita tunggu Tuhan datang, padahal Tuhan tunggu kita bangkit. Kita berdoa revival supaya Tuhan datang. Tuhan bilang kamu sekarang pergi. Kurang apa lagi Tuhan beri buat kita? Kuasa Dia beri buat kita, firman-Nya Dia beri buat kita, semua perlengkapan Dia telah berikan buat kita. Tapi kita berpikir agama, tunggu Tuhan. Makanya saya berkata, siapa tunggu siapa ya? Kita tunggu Tuhan yang bergerak. Tuhan berkata begini, kamu yang bergerak. Kita yang harus bergerak. We decide together as a body. Kita harus berhenti. Makanya saya bilang, wow, kalau ini tubuh bangkit, selesai. Tubuh bangkit. Alkitab berkata, musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Mari saya tunjukkan beberapa maafkan, saya sebut sebagai saya sebutlah sebagai tipuan kerajaan ke-8. Ya, itu saya kasih contoh. Orang berkata begini, lebih baik pulang ke sorga daripada tinggal di bumi. Mari saya beritahu pada saudara, tinggal di bumi penting buat kita. Supaya saudara melakukan kehendak Allah. Kalau sudah pulang ke sorga, selesai. Teman saya berkata begini, memang betul, iblis mau supaya kita semua pulang ke sorga, supaya bumi ini dia yang kuasai. Makanya orang percaya disuruh apa? Udah jangan ke bumi ini lagi. Udah mengurung diri aja. Udah menara gading aja. Jangan keluar. Jangan bersaksi. Jangan bergaul dengan orang berdosa. Putuskan hubungan sama mereka. Keluarkan dirimu dari bumi ini. Saya beritahu pada saudara. Enggak saudara. Tuhan suruh kita pergi ke sana. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Pergilah ke sana. Sebab saudara akan dipakai oleh Tuhan di sana.
Tuhan mau kita kelola bumi ini. Tuhan mau kita kelola bumi yang Dia berikan buat kita. Apa masalah kita sih sebenarnya? Agama. Trust me. We're not serving God. We serve our religion too much. The dead body harusnya bangkit. Yesus mau tubuhnya di dunia ini kembali bersemangat untuk kemudian melakukan kehendaknya. Sebab cuma tubuhnya yang Dia tunggu untuk melakukannya. Musuh akan kerjakan apa saja yang dia mau kalau gereja berdiam diri. Tapi kalau gereja bangkit, musuh akan berpikir dua kali. Pak, gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus tidak dapat dikalahkan oleh kerajaan kegelapan. Makanya itu ditulis, the gates of hell shall not prevail. Kenapa pakai the gates ya? Gates itu adalah istilah yang dipakai untuk tempat pengambilan keputusan, untuk tempat di mana otoritas ada. Gates itu gerbang berbicara tempat otoritas, tempat pengambilan keputusan. Harusnya gereja duduk di situ. Harusnya gereja memutuskan nasib bangsa ini. Harusnya gereja memutuskan kesejahteraan bangsa ini. Harusnya gereja yang memutuskannya. Boleh saya beritahu buat saudara, sebenarnya it doesn't matter who win the election 2024, as long as the church, kalau gereja tetap berdiri, bumi akan tetap sejahtera. Yes. Saudara nggak percaya? Saya yang percaya ini. But it doesn't matter, nggak pusing. Siapa aja? Yang penting gereja berdiri kuat. Gereja tetap mensejahterakan bumi. Yesus datang untuk hal tersebut kok. Dia datang untuk itu. Dia berkata begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Never fail. Belum pernah. Tapi kita